Ya, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi ya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, pagi ini kami datang bersama-sama merendahkan diri, meminta anugerah Tuhan. Yang Tuhan sudah limpahkan dan terus dilimpahkan dan akan terus dilimpahkan sampai kami berjumpa dengan Engkau. Biarlah pagi ini kami memulai hidup kami dengan satu sukacita, syukur yang tiada henti, menyadari bahwa apa yang kami terima semua adalah anugerah semata. Pakai hamba-Mu yang juga lemah untuk menguatkan yang lain. Juga Tuhan pakai anak-anak-Mu di tempat ini yang juga lemah untuk menguatkan yang lain juga. Terima kasih Bapa, berkati sharing yang akan diberikan, biarlah semuanya boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca, ini ayat sangat terkenal sekali. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini sempat waktu saya pertama kali bertobat, membuat saya tidak berani membaca ayat ini. Dulu juga ada lagu Pantai Costa ya. Yesus, Yesus, Yesus. Lalu disambung dengan anugerahmu sudah cukup bagiku. Nah, itu lagu itu saya sampai sombong amat. Seakan-akan, oh Tuhan udah cukup, cukup, cukup. Jangan kasih gua anugerah lagi. Begitu seakan-akan. Nah, tapi saya setelah membaca bahasa Inggrisnya, menyadari bahwa itu adalah suatu yang terjemahan yang kurang akurat sehingga bisa terjadi misinterpretasi. Jadi waktu itu saya tidak berani nyanyi lagu itu. Jadi di persekutuan doa kan sering dinyanyikan. Lalu saya mulai protes. Wih, jangan sombong lu. Sudah cukup. Nanti nggak dikasih anugerah, kapok lu. Mereka bengong juga. Iya ya katanya. Nah, karena kata cukup kan gini, misalnya Pak Jeffrey ini kita lagi makan bareng, lalu nasi dituang. Oh, sudah cukup, cukup deh. Kan begitu. Tetapi kan maksudnya tidak seperti itu ya. Jadi apa yang sebenarnya mau diomongkan di sini? Saya lagi mencari kata menggocoh dulu. Menggocoh itu ternyata menyulitkan, ya. Di dalam bahasa Inggris, English Translation itu, NET itu, New English Translation, dia menggunakan istilah trouble me. Oke, jadi mulai bagian yang ayat 7 dulu nih. Paulus itu orang yang mendapatkan panggilan langsung dari Tuhan. Sehingga Rasul ke-13 yang langsung dipanggil, yang ke-12 pengganti Yudas, itu bukan Matias. Karena Rasul yang disebut sebagai utusan, apostolos, itu dipanggil oleh Kristus sendiri. Dan Paulus langsung dipanggil oleh Kristus, lalu Tuhan meneguhkan panggilannya kepada Petrus. Jadi bukan Matias itu dipilih pakai undian. Nah, ketika Paulus itu yang langsung dibimbing oleh Tuhan, dia kemudian diberi berbagai-bagai hal, mujizat dan sebagainya. Tetapi yang paling menarik dalam 2 Korintus 12 ini, mulai ayat 1 itu, diceritakan dia mendapatkan satu penglihatan, berjumpa dengan Allah.
yang naik ke tingkat ketiga di Firdaus begitu. Wah, itu kalau hari ini ya kita mendapatkan penglihatan seperti itu, kita akan dipanggil kesaksian di mana-mana. Ya, dan itu udah banyak. Bahkan menjadi pendeta karena katanya berkola kali bisa pergi ke surga bolak-balik gitu lah ya. Tapi Paulus di sini menunjukkan begini. Orang kalau sudah mendapatkan hal semacam itu, dia menjadi sombong. Sombong merasa diri paling hebat karena sudah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dia mengatakan gara-gara itu, gara-gara satu kelebihan yang Tuhan berikan itu, Tuhan akan taruh satu duri dalam daging. Kata a messenger sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu a messenger atau satu utusan. Tapi dalam bahasa Indonesia itu seorang. Nah, ini agak rumit ini. Sehingga tafsiran terhadap utusan iblis ini, apakah orang yang mengganggu dia terus, atau pemerintah, sehingga mengakibatkan aniaya demi aniaya. Itu ada dua tafsir. Kalau tidak salah, Pak Paul Hidayat, itu salah satu dosen saya itu mengatakan, ini adalah bicara siksaan yang diterima. Tetapi nanti ada teolog lain yang mengatakan bahwa ini adalah bicara kelemahan tubuh. Ada yang mengatakan tentang mata katanya, mungkin glaukoma. Sehingga dia mengatakan, lihat betapa besarnya tulisan yang aku tulis. Jadi gangguan mata. Ada yang mengatakan lagi gangguan hawa nafsu seksual. Karena dia tidak membawa istri. Dia mungkin beristri, tapi istrinya meninggalkan dia karena dia bertobat. Gitu. Tapi whatever. Saya malah senang dengan tafsir tentang utusan iblis ini. Karena memang di dalam kehidupan kita itu ada banyak messenger dari setan, utusan-utusan iblis yang Tuhan izinkan. Seperti Ayub, itu istilah Tuhan taruh, itu jangan dikira daging kita baik-baik lalu Tuhan taruh celep begitu di kita. Tidak. Kalau bicara utusan iblis, kalau lihat modus operandinya adalah Tuhan hanya membuka saja. Dia membuka pagernya, lalu membiarkan setan menggocoh, mengganggu, menyulitkan perjalanan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi jelas di dalam bagian ayat yang ketujuh ini, Paulus mau berkata bahwa seluruh kesulitan itu sebenarnya untuk menyadarkan kita, nggak boleh sombong. Saya di Lampung sini sedang mengeksposisi satu bagian di dalam kitab Keluaran, Ulangan pasal 8 dan 9. Di situ dikatakan, kamu nanti tak bawa ke Israel, ke tanah Kanaan, aku akan singkirkan semua raksasa itu, tapi kamu jangan sombong loh ya. Jangan sombong loh ya. Nanti jangan dikira kamu hebat. Kira-kira begitu. Nah, ini klop dengan apa yang diomongkan oleh Paulus. Kadang-kadang Tuhan memberikan begitu banyak kesulitan. Apapun duri dalam daging itu banyak sekali bentuknya. Konon Wesley itu duri dalam dagingnya adalah istrinya. Yang kuala minta ampun sampai kalau ngamuk disiram air. Tapi itu adalah bentuk daripada kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang berupa kesulitan di dalam diri kita. Hawa nafsu kita macam-macam, nafsu seks lah, nafsu makan lah, dan sebagainya. Setiap kita punya kelemahan, whatever. Kalau saya jujur aja, saya mengakui punya persoalan dengan emosi. Kadang masih muncul pagi-pagi bangun galau gitu loh. Terus galau lalu melo. Tapi begitu bangun jalan sudah hilang. Sehingga saya selalu obat itu selalu siap ya. Jadi sewaktu-waktu sebelum memburuk ya saya harus meminum. Saya menyediakan di situ ada dua, Nopres sama amitriptilin. Nah, yang menarik itu begini. Tuhan memberikan anugerah kepada kita itu banyak sekali bentuknya. Kita bertemu dengan dokter-dokter yang bahkan kadang tidak seiman, itu adalah anugerah dari Tuhan di dalam kelemahan kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu besar. Nah, Paulus kemudian berkata begini, aku punya kesulitan. Nanti jawabannya menarik sekali. Dan 3 kali dia berdoa. 3 kali itu di dalam Alkitab itu selalu bicara soal satu kegenapan, satu superlatif gitu ya. Sangat begitu. 3 kali dia memohon untuk utusan setan ini yang kita tidak tahu apa itu untuk disingkirkan dari kehidupannya. Nah, ini yang saya fokus adalah kepada jawaban Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam bahasa Inggris, NET itu paling enak ya. Dia berkata, my grace is enough for you. Tapi dalam King James itu menggunakan kata yang lebih formal halus.
My grace is sufficient. Sufficient itu cukup. Jadi gini, my grace is sufficient for thee, for my strength is made. Ya sama itu. Jadi anugerah yang diberikan Tuhan itu cukup. Nah gini, ceritanya gini. Kita itu kalau lagi menghadapi persoalan, itu ada dua variabel yang ingin kita bereskan. Yang paling utama, kita selalu ingin menyingkirkan masalah itu, disingkirkan semua. Di depan kita ada tembok, singkirkan temboknya. Ada batu, kita buang batunya. Nah, suatu hari, waktu anak saya masih kelas 5 atau kelas 6 SD, dia selalu cerita, dipukuli, ada kawannya yang paling gede di situ, karena udah beda 1 tahun, dia tapi masuk di dalam kelasnya dia, dan dia jadi preman di situ lah, kira-kira. Lalu, dia nggak berani ngomong, tapi karena saya ngomong, kamu pukul teman, papa pukul kamu. Jadi dia nggak berani ngelawan, nggak berani apa. Tapi akhirnya yang ngantar tuh engkongnya ngomong, ini kasihan loh, dibully terus. Lalu saya berpikir begini, saya tidak mungkin menyingkirkan anak ini. Tidak mungkin menyingkirkan duri dalam daging di kelasnya itu. Karena kadang-kadang, ya namanya anak-anak itu nakal ya. Lalu si pembuli itu dia bisa mengerahkan anak sekelas laki-laki untuk tendangin anak saya gitu. Jadi jatuh, dipukuli, ditendang. Saya tidak mungkin menyingkirkan seluruh kawan-kawannya di kelas itu. Apa yang saya lakukan? Saya waktu itu mulai mendirikan perguruan, lalu saya melatih anak-anak untuk kelas anak-anak. Saya panggil itu si preman dan seluruh kawan-kawannya, saya mulai latih mereka. Waktu mulai berlatih, saya mulai diam-diam, anak saya tidak tahu tentu rencana saya mulai adu mereka. Adu sparring gitu. Lalu mulai pelan-pelan anak saya ngomong gini, Pak ternyata berkelahi itu enggak susah ya. Ternyata begini doang, kepukul juga begini doang. Lah kamu kan udah biasa dipukuli, kenapa takut? Yang penting kamu jangan mendahului, kamu jangan berkelahi, tapi kalau kamu dipukul, kamu diserang, kamu berhak membela diri. Lalu waktu ujian kenaikan tingkat, saya pertemukan anak saya ini dengan yang lebih gede itu. Tentu kalah anak saya. Kalah dalam pengertian kelihatan terdesak, karena memang badannya lebih gede. Tapi setelah itu, dia menghadapi semua dengan penuh keberanian. Tuhan menghadapkan kepada kita satu persoalan. Kadang-kadang kalau Tuhan anggap persoalan ini tidak ada gunanya, disingkirkan ini persoalan ini. Tetapi kalau Tuhan anggap persoalan ini perlu membentuk kita, maka persoalan ini akan tetap ada di depan kita. Lalu Tuhan akan membentuk kita. Melatih kita menjadi semakin kuat. Kalau di depan kita ada beban 100 kilo yang kita tidak mampu dan tidak mampu disingkirkan, maka yang diperlukan adalah kekuatan kita. Kita mulai berlatih, kita pelan-pelan meningkatkan kekuatan kita. Itu yang Tuhan lakukan kepada Paulus. Dia tidak menyingkirkan beban di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Sekali lagi kita tidak tahu apa itu semuanya. Itu semuanya spekulasi. Tetapi Tuhan kemudian melatih Paulus. Untuk nanti di kesempatan surat lain dia berkata, aku sudah terbiasa dalam segala kesulitan. Kaya aku juga biasa, karena memang background-nya orang kaya. Aku tidak kaget jadi orang kaya. Jadi orang miskin, jadi orang susah. Aku juga tidak kaget. Disiksa, juga dia bisa tanggung, bisa tahan, bisa tangani. Bapak Ibu, kadang-kadang doa-doa kita dijawab oleh Tuhan seperti itu. Aku tidak akan menyingkirkan persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Entahkah itu di sekitar kita atau dengan diri kita. Kita kadang punya kelemahan mental, kelemahan fisik. Aduh, kalau saya itu dua-duanya itu. Jadi rupanya jantung saya itu ada pembengkakan waktu itu ya. Terus ada hipokinesis, pergerakannya lambat. Lalu ada katupnya itu kurang nutup, jadi jantung itu nutup. Sehingga terjadi namanya palpitasi, jantung berdebar. Nah, ini yang rupanya bikin overthinking, juga membuat gelisah. Karena denyut nadi saya itu selalu di atas 100. Wah, saya udah pasang ke dokter jantung segala, tapi ngomongnya sehat-sehat. Sampai saya dikirim ke psikiater, tapi juga tidak menolong. Akhirnya saya justru tertolong oleh satu obat yang saya minum sampai hari ini. Namanya bisoprolol. Obat itu ternyata menurunkan denyut jantung saya. Tapi jangan kemudian diambil semua orang minum bisoprolol. Ya ini obat jantung soalnya ini. Jadi jangan, saya gangguan jiwa nih, ikut minum. Oh, jangan jadi dokter diri sendiri. Saya menemukan ini kan sudah lama di Lampung ini. Lama ini gelisah. Karena denyut nadi terlalu tinggi, jadi temukan dulu. Sampai dengan hari ini, saya tidak pernah berhenti minum obat.
Yang saya minum sampai dengan hari ini adalah Prorol. Itu selain menurunkan denyut nadi, menurunkan tensi juga. Saya meminum obat kolesterol 2 macam. Saya meminum pengencer darah. Dan nanti saya sudah di tempat saya praktek ini sudah ditunggu oleh pasien-pasien yang lain. Lalu mereka selalu ngomong begini, aduh enak ya, Shinsei suhu ini sih kuat, orangnya sehat, nggak pernah sakit. Saya hanya berkata kepada mereka, saya ini cuma orang sakit yang menyembuhkan orang sakit. Saya orang lemah yang berusaha menolong orang yang lemah. Apa yang saya lakukan? Viktor Frankl berkata, di dalam diri kita ada kemampuan untuk transcend keluar dari diri kita. Jangan meratapi terus, aduh saya begini, saya begitu. No, mari kita bergerak, mari kita keluar. Viktor Frankl menemukan ini, dia mengatakan, para psikolog sebelumnya, yaitu Sigmund Freud, dan kemudian Adler, dan Maslow, itu mereduksi manusia menjadi korban daripada id di dalam dirinya. Intinya dia tidak punya kehendak gitulah. Lalu Frankl berkata, kita punya kehendak. Kita bisa keluar dari diri kita. Kita biasanya menertawakan derita orang, sekarang kita tertawakan derita sendiri. Lalu kita menangis bersama orang lain. Dan yang menarik ya, yang menarik. Saya mendapatkan penghiburan di dalam saya bisa membantu sesama. Akhirnya apa yang terjadi? Naik lagi, sekarang sudah naik 14 kilo. Dulu turun sampai 10 kilo pada waktu terjadi depresi itu. Saya datang ke Lampung, berat badan 72, sekarang udah 84 mau ke 85. Saya lagi berusaha turunkan. Kenapa? Waduh, kalau dipikir ya, aduh, saya ini sering khotbah, tapi kalau orang tahu saya depresi bagaimana, saya ini juga Shinsei, tapi kok ya jantung lah, inilah, di kepala ada sumbatan lah. Banyak sekali persoalan. Tapi setiap kali bertemu dan mengakui, saya mengatakan, saya sakit seperti Anda. Jadi juga stroke, sehingga saya meminum obat ini. Dan justru dari situasi itu mempunyai teman-teman seperjuangan, lalu mereka semakin saling mengasihi kita. Oh ternyata suhu ini sakit juga ya. Yang lucu kadang-kadang ke rumah sakit itu ketemu sama pasien-pasien saya. Jadi sesama pasien duduk menjadi pasien. Lalu duduk, ketemu dokter ini. Oh sama. Tuh, Shinsei memangnya kenapa? Katanya ada sumbatan. Loh, stroke juga? Iya mungkin. Jadi kita seperti rombongan orang sakit yang sedang berparade di dalam sukacita berjumpa dengan Tuhan. Perjalanan kita itu dalam anugerah. Orang-orang sakit yang sedang disempurnakan jiwa dan hati kita. Nanti akan diubahkan diri kita. Kita menantikan perjumpaan dengan Kristus. Lalu setelah jawaban Tuhan, yang kau butuhkan adalah itu. Di dalam berparade nanti bertemu dengan aku yang kita sebut sebagai sanctification atau pengudusan. Paulus berkata, sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Mari kita rangkul derita kita. Dalam penderitaan dan kelemahan itulah anugerah Allah berlimpah. Dan yang menarik ya, ayat 10 nih ya, ayat 10 di bagian terakhir ini dia berkata begini, karena itu aku senang, rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini paradok kekristenan. Allah melemahkan tubuh kita. Paulus mempunyai doktrin bahwa anggota tubuh inilah yang memperjuangkan dosa di dalam diri kita. Dan kita bertempur setiap saat kehendak kita dengan daging kita. Daging itu lemah. Lemah dalam hal ini bukan lemah fisik ya, tetapi lemah dalam hal memenuhi kehendak Allah. Maka dilemahkan daging kita. Kadang dilemahkan tubuh kita. Apapun dilemahkan, hanya agar kita menjadi kuat di dalam iman. Mari kita jalani hidup ini dengan kegembiraan, Bapak Ibu. Maka Paulus menutup dengan rela kelemahan. Jadi kemungkinan itu kelemahan itu. Bisa juga siksaan. Nah, itu. Orang menafsirkan bahwa duri itu adalah dari kelemahan. Bisa juga siksaan. Ya itu namanya tafsir ya. Jadi kita memang tidak disebutkan itu. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan karena Kristus. Nah mungkin pada bagian terakhir itu ya, kita mulai bertanya, loh Pak, tapi saya ini kan menderita begini apa karena Kristus? Karena Kristus atau karena diri sendiri, itu sebenarnya tergantung devosi kita kepada Tuhan. Ketika kita lemah, lalu kita meratapi diri kita, lalu kita terpuruk dan tenggelam di dalam ketidakberdayaan,
maka kita sedang bersusah di dalam bagi diri kita, bukan bagi Kristus. Ketika kita mengasihani diri, lalu berhenti terus saja mengharapkan sesuatu terjadi dalam diri kita, tanpa mau keluar, maka kita sedang sulit bagi diri. Nah, bagaimana menjadikan kesulitan itu bagi Tuhan? Didevosikan bagi Tuhan. Mari kita keluar. Apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan ini? Mari kita pikirkan kontribusi apa dalam kehidupan yang bisa kita lakukan. Semua orang sakit. Saya setelah berjumpa dengan begitu banyak pasien. Nanti pasien-pasien stroke itu rata-rata kena depresi sama anxiety. Lalu saya berjumpa dengan kawan-kawan yang skizofrenia. Lalu karena kita bergaul baik, dan yang menarik kemudian dia keluar dari batasan skizonya itu. Dia mendengarkan suara-suara, dia bekerja. Main bertemu di gereja, saya bertanya, mana? Masih ada suara-suara? Masih dikit, Pak. Udahlah. Saya tetap bekerja, melayani ya. Tentu melayani pekerjaannya ya. Itulah bagi Tuhan. Ketika kita membaktikan kehidupan kita bagi Tuhan, Paulus berkata, apapun yang kau lakukan, apapun, baik kau duduk, berdiri, makan, minum, tidur, lakukan bagi Tuhan. Maka kita nanti boleh berkata kepada dunia, kepada diri sendiri, aku lebih bersuka, lebih menikmati kesulitan di dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Dan yang menarik menggunakan kata rela. Saya mempelajari tentang vibrasi ya. Kemarin saya memberikan seminar tentang vibrasi diri, vibrasi hati. Jadi dalam teori energi, tubuh kita itu mengeluarkan vibrasi. Vibrasi itu akan ditangkap oleh kanan kiri kita berupa sesama gelombang. Ini saintifik loh, karena kemudian ternyata ada alatnya di Amerika dalam dunia persinsean, nanti itu menggunakan istilah energi. Nah, ternyata salah satu yang membuat vibrasi bagus itu cinta. Itu dibuktikan oleh Emoto, Profesor Masaru Emoto kalau nggak salah tentang teori air itu. Lalu juga nanti ada berbagai lain. Jadi ada yang mengatakan ini pseudoscience, bukan saya, tapi saya percaya ini sains. Kenapa? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Nah, ternyata kegembiraan itu ya, itu akan memancarkan ke kanan dan ke kiri. Akhirnya orang-orang akan menangkap hal itu. Salah satunya adalah tadi sukacita dan kerelaan. Ini paradok. Ketika kita rela dianiaya, kita rela menderita, dan kemudian kita berbalik menikmati penderitaan. Tapi ingat ya, menikmati penderitaan itu bukan kita menjadi sado, karena ada sadomasokis pasangannya sadis. Sadisme itu jadi sado, masokis itu yang menikmati kesulitan dipecuti sendiri, bukan seperti itu. Maksudnya adalah seperti Paulus yang mengatakan ada penderitaan, aku rela. Kemudian aku terima ini bagian daripada ketetapan Tuhan, dan kemudian aku bersuka cita di dalamnya karena penderitaanku ini memuliakan Allah. Saya menyitir kutipan dari satu sufi. Dia berkata satu hal yang menarik sekali. Dia mengatakan begini. Ya, ini bukan dari Kristen ya, tapi saya Kristenkan aja. Kira-kira begini. Namanya Rabi'ah al-Alawiyah. Dia mengatakan begini. Ya Tuhan, jika aku menderita dan itu memuliakan Engkau, maka buatlah aku menderita. Bahkan seandainya memasukkan aku ke neraka, membuat Engkau bersuka cita, masukkan aku neraka yang paling dalam. Tentu kalimat ini namanya kalimat syair, tidak boleh diterjemahkan dengan semena-mena ya. Lalu, oh masa Tuhan bergembira masukkan kita neraka? Tidak boleh begitu. Ini adalah bahasa syair dari pujangga yang menunjukkan kerelaan hati membaktikan hidup dan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan sekalipun adalah penderitaan. Itu maknanya adalah di situ. Jadi bagaimana bisa menikmati, rela, bersuka cita menjalani kehidupan ini dengan menyadari bahwa di dalam kelemahan kita dikuatkan oleh Allah. Di dalam kesesakan Tuhan nyata kasih karunia-Nya. Saya tidak tahu ya kesulitan Bapak Ibu sekalian, bahkan dengan Pak Jeffrey yang saya kenal baik sudah belasan tahun, saya juga nggak tahu pergumulan hidupnya. Tetapi yang saya tahu bahwa di dalam kelemahan kita
kita boleh terus bergumul. Saya setiap hari minum obat ya, berbagai obat yang saya minum sambil saya bersyukur. Tuhan ini pun anugerah. Ditemukannya obat-obat ini boleh menjadi sarana Tuhan menyembuhkan saya. Mari kita bersukacita. Mari kita rela dalam seluruh duri yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita dan kita menghidupinya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Jeffrey berdoa untuk kita semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk perenungan di dalam pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan di dalam hikmat-Mu yang tiada taranya, Engkau mengizinkan kami di dalam pergumulan kami menderita Tuhan. Mungkin sebagai manusia kami nggak ngerti apa maksudnya, tapi kami belajar melihat dari firman Tuhan bahwa di dalam pergumulan yang kami hadapi Tuhan, di dalam kesulitan yang kami alami Tuhan, ada anugerah Tuhan dan ada berkat Tuhan, ada hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kalau kami diizinkan punya kelemahan ini dan itu, kami diizinkan punya kelemahan mental, diizinkan kelemahan fisik, kami tahu Tuhan, semua itu Tuhan nggak salah. Ada sesuatu yang Tuhan ingin membentuk kami, ada sesuatu yang Tuhan ingin memakai kami, ada sesuatu Tuhan untuk mengikis kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tolong supaya kami terus boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami bergumul di dalam pergumulan kami Tuhan, di dalam kerapuhan kami, di dalam kesulitan kami, dalam depresi kami, di dalam gangguan kesehatan mental kami, apapun yang kami alami Tuhan. Ajaran kami merayakannya, memeluknya, menerimanya, dan bersukacita, bersyukur, dan semuanya kami meminta anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami lemah, kami kuat Tuhan. Karena anugerah Tuhan ada bersama kami Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, sekali lagi berkati untuk Pak Heno, berkati untuk pelayanannya, berkati untuk hidupnya Tuhan. Pakai dia terus makin luar biasa Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati sekali lagi Tuhan keluarganya, dan pakai dia terus menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap GKM di tempat ini, setiap caregiver di tempat ini Tuhan, di dalam pergumulan kami masing-masing Tuhan, di dalam kesulitan kami masing-masing, dalam duri dalam daging kami masing-masing, tolong supaya kami semua boleh mengandalkan anugerah Tuhan, supaya kami dibentuk Tuhan rendah hati dan memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.